aku pakai iklan aja langsung untung gitu kan. Nah kalau kayak gitu sebenarnya pasti nggak akan untung tinggi sih. Hai, jumpa lagi di Talk With Me, podcast yang mengerti bisnismu. Yeay. Bareng aku Jenny di sini, kita hari ini bakal ngobrolin hal yang penting tapi nggak penting, tapi penting. Nah, apa tuh? Nah, ini kita bakal bahas tentang iklan ya, spesifik di iklan. Karena ada fenomena di luar sana nih, kalau misalnya business owner datang ke ME, assess itu yang pertama antara aduh, aku nggak mau ngiklan lagi, boncos. Atau yang kedua, aku mau ngiklan deh, biar cepat untung. Nah, kita hari ini bakal bahas tuntas untuk hal itu bareng sama narasumber kita, Salvia. Ya, Salvia ini adalah tim ads dari ME. Udah pengalaman menghandle brand dari berbagai bisnis juga ya. Jadi bukan cuma satu lini bisnis aja ya. Nah, gimana nih so far pengalamannya Salvia tentang ads, iklan, meta, TikTok dan lain-lain? Ya, boleh diceritain, silahkan. Ya, kenalin, aku Salvia, yang handle iklannya di ME kayak gitu. So far sih selama beberapa tahun ini pegang banyak brand, kemudian industrinya juga macem-macem ya, mulai dari yang dia bisa dipakai banyak orang dan niche banget. Nah, terus ada yang aku familiar, ada yang enggak familiar. Nah, itu tantangan juga. Terus ya mulai dari budgetnya yang standar sampai yang lumayan gede itu juga handling. Terus ya Meta, TikTok, Shopee ya variasi ya. Semua kan punya kategorinya masing-masing. Kemudian tantangannya juga beda-beda kayak itu. Nah, itu terus ditambah lagi ada yang business owner-nya itu paham tentang iklan, ada yang dia nggak terlalu paham dengan iklan. Nah itu tantangan banget ya ketika kita itu menjelaskan, terus reporting. Nah itu luar biasa sih sebenarnya. Ya begitulah kurang lebihnya tantangannya. Tapi sebenarnya kalau iklan itu masih dibutuhin gak sih buat bisnis? Butuh, pasti butuh harusnya. Oke, pasti butuh. Pasti butuh. Terus kenapa tuh tiba-tiba ada fenomena kayak aduh aku nggak mau ngiklan aja tuh? Nah, biasanya business owner itu yang kayak begitu tuh, biasanya trauma sih. Antara trauma atau dia itu ngelihat yang lain itu kok kayaknya dia juga misalnya kayak pengalaman dari business owner yang lain ya, pengalamannya, wah itu aku rugi pakai iklan, mending nggak usah ngiklan. Atau enggak dia itu pernah ngiklan, terus akhirnya tuh boncos. Nah biasanya karena itu. Nah makanya dia, nggak usah ngiklan wis kayak gitu kan, nggak usah ngiklan aku kayak gitu. Seperti itu biasanya. Berarti sebenarnya yang salah iklannya atau gimana nih? Kalau yang salah iklannya atau enggak, sebenarnya enggak 100% salah iklannya juga, tapi bisa jadi yang salah iklannya. Itu bisa jadi strateginya mungkin ya strateginya, saat setting. betul. Bisa jadi settingnya yang salah atau waktu di awal itu juga planningnya dan lain sebagainya itu bisa. Atau perlu juga dilihat sebelumnya. Jadi sebenarnya iklan tuh kan ada digital marketing. Kita ngomong soal digital marketing itu ya, itu kan banyak hal dan itu saling dia itu saling berkesinambungan, saling support satu sama lain kayak gitu. Nah ketika iklan itu jalan sendiri biasanya pasti akan boncos kayak gitu. Jalan sendiri tuh maksudnya gimana sih? Jalan sendiri itu dalam artian misalkan nih, biasanya kan di digital marketing itu ada banyak divisi ya. Kayak misalkan ada divisi sosmed, organik, terus habis gitu dia ada yang KOL, terus ada yang bagian CS-nya yang ada di Shopee. CS-nya yang ada di marketplace atau online shop itu kayak gitu. Nah, ketika iklan itu jalan dengan strategi yang bagus pun, kalau pondasi yang lainnya tuh nggak oke, maka ya iklan pasti akan boncos. Walaupun ketika strategi iklannya salah, itu juga pasti boncos kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya supaya nggak boncos dan mindset strateginya benar itu
sebenarnya business owner juga perlu mendalamin ya, dia maunya apa, arahnya kemana, iklan buat apa, Betul, objektifnya, kayak gitu betul. ya. Karena nggak mungkin eh misal kita jasa terus maunya roas, nah itu kan kayak nggak nyambung sebenarnya kan. Sebenarnya Hmm. bisa, tapi susah nggak sih ngitungnya? Bisa kalau asalkan memang dalam bisnis itu tuh trackingnya oke. Jadi Nah misalkan nih itu. ada iklan yang kita jalankan lewat lead kayak gitu, melalui chat atau mungkin nanti dia ada CRM yang lain. Nah itu dia harus terintegrasi. Kalau terintegrasi pasti dia bisa. Cuma yang jadi problem kalau misalkan dia nggak terintegrasi, nah itu akan susah trackingnya. Ini dari iklan atau bukan kayak gitu itu yang jadi susah kayak gitu. Apakah performance Oke. iklannya ini bagus atau enggak itu nggak nggak ngerti gitu. Nah, kalau produk sendiri sebenarnya kok nge-tracking itu gimana sih kok dari settingan iklan? Nah, kalau produk itu bisa di settingan iklan baik di Meta, TikTok, Shopee itu bisa kelihatan. Meta, TikTok, Marketplace itu bisa kelihatan dia kayak gitu. Jadi nanti kita akan kelihatan kayak ada purchase-nya, terus habis itu Hmm, ada purchase itu seberapa banyak yang beli, kemudian nanti berapa value-nya, nilainya, terus akhirnya dari yang dia spending itu berapa nah yang akhirnya jadi penjualan itu ada kayak gitu. Nah, hmm. biasanya tuh memang kalau iklan itu selalu kecenderungan akan menjadi tersangka utamanya ketika bisnis itu ada penurunan omset. Oke, langsung kerasa gitu Iya, ya. jadi misalkan nih, aku sudah ngiklan Hmm, puluhan juta, tapi ternyata kok omsetku stuck ya, masih stuck. Terus ada turun. Nah, itu pasti tersangka utamanya bakal iklan. itu iklan sih yang salah. Pasti iklan yang salah kayak itu. Padahal sebenarnya kita harus ngelihat dari berbagai faktor lainnya ya, kayak mungkin tujuan bisnisnya, terus Betul. objektif iklannya, settingannya, budgetnya juga bisa pengaruh nggak sih? Budgetnya juga itu tergantung target sebenarnya. Kalau targetnya tinggi, budgetnya juga biasanya juga akan tinggi kayak gitu. Nah, Hmm, biasanya kayak yang tadi kita bahas soal orang-orang yang business owner yang dia itu ketika ngiklan jadinya boncos, itu bisa harusnya di tracking dulu. Awalan ngiklan itu gimana? Apakah sebenarnya ketika memulai iklan itu sudah siap belum? oke. Persiapannya Hmm. kayak gitu, karena ketika persiapannya itu nggak oke, mau ngiklan dengan strategi yang sebagus apapun dengan budget setinggi apapun itu pasti hasilnya akan boncos kayak gitu. Oke. Jadi preparation tuh bukan soal aku punya tim iklan yang dia itu ngerti banget tentang iklan, dia strateginya oke. Nah itu kalau misalkan dia doang yang kerja, Hmm. yang lain itu nggak kerja dengan benar, dengan KPI yang benar, nah Hmm. itu mau strateginya dia bagus, budgetnya tinggi, itu gak akan berhasil. Pasti nanti pun berhasil ya, kayak misalkan ada keberuntungan dia berhasil gitu kan. Nah itu pasti hasilnya sebenarnya masih bisa lebih optimal lagi, masih bisa lebih tinggi lagi sebenarnya. Kalau yang lain juga KPI-nya tuh oke semua. Nah, sedangkan kenyataannya ketika omsetnya itu turun, pasti yang jadi tuduhan pertama, pasti kitim iklan. Nah, itu yang paling banyak boncos nih biasanya business owner produk atau jasa nih. Coba Hmm, mungkin komen kali ya di oh YouTube iya, channel atau di sosmed kita. ya, hmm, Nah, terus mungkin Sal, kalau misalnya dari budget tadi itu deh, kan ada yang bilang kayak, aduh, aku udah puluhan juta, ruginya tuh udah puluhan juta. Nah, sebenarnya kayak eh gimana sih cara realnya ya, faktanya, gimana sih step by stepnya, kayak kita harus benerin apa supaya nggak boncos. yang pasti kalau sudah boncos kayak gitu, itu harus dicek. Yang kalau dari iklan sih nanti kita bisa cek dulu ya Hmm, kontennya, settingannya. Paling gampang memang ya kita harus, karena ini POV-nya dari tim iklan ya, otomatis ya kita ngecek dari strategi iklannya dulu hmm. kayak gitu. Nah gimana kontennya udah bener belum, terus habis itu settingannya udah oke belum. Terus sebenarnya kalau mau dilihat dari payung besarnya, sebenarnya tim iklannya ini paham nggak sih sama brandnya. Oke. Nah kadang-kadang kalau tim iklan ini dia bukan kadang ya,
Kalau tim iklan ini nggak paham brandnya, ini tuh buat siapa, keunggulannya apa, buat siapa ini menyelesaikan masalah apa. Terus habis itu dia ini masalah apa, kemudian dia itu sebenarnya keunggulannya apa sih yang membuat dia itu kompetitif dengan dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Karena kalau kamu sudah berkomitmen beriklan, Betul. berarti harus ada suatu hal yang memang produkmu ini lebih unggul dibandingkan produk kompetitor kayak gitu ya. Betul, Oke. betul. Kalau nggak gitu, kita kayak misalkan kan iklan tuh, ya yang lain juga banyak iklan, kayak gitu kan. Nah terus kalau misalkan kita nggak ada keunggulan atau nggak ngambil positioning yang pas, nah gimana cara kita membuat orang itu pilih aku dibandingkan yang lain? Ya kalau yang jualan produk itu kayak cuman kamu sendirian, ya nggak apa-apa mau ngiklan kayak gitu. Cuman kan berarti kamu harus mengedukasi orang, iya ta, produk menyelesaikan masalah. Nah tantangannya kan di situ. Kalau dia sendirian di industri itu mungkin ya. Tapi kalau dalam industri itu dia itu sudah banyak kompetitornya. Berarti kan dia harus membuat bagaimana brandku ini nggak kalah saing. Nah kayak gitu. Nah itu tim iklan harus dipahami. Maksudnya tim iklan itu harus paham di situ. Kalau nggak paham sebenarnya mau turun ke bawah itu pasti salah semua. Oke. Nah, Gitu. biasanya susah nggak sih kalau memahamin brand kayak gitu? Atau kayak kamu punya pengalaman apa sih biasanya untuk mencoba memahami atau membuat sebuah USP kali ya, USP dari produk atau brandmu itu untuk diiklankan tuh sebenarnya harus apa sih? Kadang itu kesusahannya itu lebih ke brand itu atau business owner ya. Kadang Ya. itu juga nggak ngerti nih keunggulannya apa. Ya selama ini saya jualan seperti ini kayak gitu. Kayaknya sama saja dengan yang lain. Ini harusnya kita ketahui dulu ya sebenarnya apa keunggulannya sebelum ngiklan nih. Kalau nggak tahu agak susah juga. Nah itu memang jadi tantangannya. Itu kayak kita harus mengulik lagi kayak gitu sih. Oke. Ya sih susah sih kalau misalnya memang dari brand owner atau business ownernya itu nggak terlalu tahu mungkin ya. Bukan nggak tahu tapi nggak Lebih. mungkin karena dia setiap hari ngeliatnya produknya dia sendiri. Iya, betul. Jadi agak kebingungan untuk mencari ternyata ini ya yang diperlukan. Mungkin itu kali ya kenapa brand owner meng-hire agency. Betul. Karena dari POV orang lain dan membantu dia kayak ini loh ternyata USP-mu, produkmu tuh seperti ini. Iya, betul. Ya, jadi mungkin brand owner bisa mendengarkan Salvia gitu ya. Sebenarnya bisa jadi business owner itu meng-hire agensi kan kayak pengen tahu sebenarnya masalahku ini apa sih kayak gitu kan. Oke, ya, kayak betul. kenapa ya omsetku ini kok stuck, kok turun. Mungkin dia kayak nggak nemu apa ya. Cuman memang wajar sih kita itu business owner tuh kayak gitu karena ya banyak ya yang diurusi. Jadi dia butuh agensi untuk tahu sebenarnya problemnya apa. Oke. Nah itu gitu. Nah, terus ada juga nih, tadi kan kita membahasnya fenomena pertama ya. Nah, terus kita beralih ke fenomena yang kedua. Fenomena kedua ini business ownernya udah tahu produknya, hero produknya apa, USP-nya, terus pengen cepet balik modal. Oke. Nah, gitu pernah ngalamin juga nggak nih di MA? Ada. Oke, lalu gimana tuh? Jadi sebenarnya kalau kayak gitu tuh mau ngiklan langsung bisa aja, hasilnya bisa aja bagus, cuma jadinya kurang optimal kayak gitu. Karena apa? Sebenarnya biasanya itu kalau orang business owner itu langsung seperti itu, dia itu menganggap ya udah aku ngiklan, yang lain nggak usah kerja, atau yang lain kerja biasa-biasa aja. Yang lain ini maksudnya divisi-divisi marketing yang lain. Oke. Karena kan sosmed gitu mungkin sosmed, ya. kayak KOL kayak gitu-gitu, terus tokonya kayak itu biasanya pokoknya biasa kayak itu. Biasanya kalau terjadi ada kayak gitu. Nggak ada planning eksekusinya Ya, kayak gitu ya. betul. Maksudnya kayak ya udah ngikut aja nih dari iklan maunya apa kayak gitu. Betul. Oke. Padahal kalau tim ini tuh jadinya biasa aja, ini mau menggebu-gebu itu juga ya gak percuma sih sebenarnya. Akhirnya tuh untungnya tuh nggak kayak tipis gitu loh. Makanya jadinya kerasanya gini, kok aku ngiklan itu jadinya untung tapi kok dikit ya gitu.
kok nggak sing Oke. besar gitu, padahal kayaknya aku melihat yang lain tuh return of ad spend-nya tuh tinggi-tinggi gitu loh, kok enggak ya kayak gitu kan. Nah jadi akhirnya tuh ya nggak rugi, cuma kok nggak sesuai ekspektasi, jadinya biasanya agak kok gini ya kayak gitu. Oke, berarti kalau kesimpulan yang bijaknya nih, kayak kamu tuh sebagai business owner berarti harus kayak gimana supaya fenomena kedua ini nggak menjadi apa ya, nggak menjadi mindset yang kurang kurang oke ke depannya kayak gitu loh. Sebenarnya kalau jadinya iklan itu mau dibuat shortcut ya, ibaratnya jadi Ya, shortcut ya, shortcut. terus aku pakai iklan aja langsung untung gitu kan. Nah kalau kayak gitu sebenarnya pasti nggak akan untung tinggi sih kayak gitu, nggak akan untung besar. Itu bahkan sebenarnya ada potensi malah rugi kayak gitu. Niatnya untung tapi malah rugi jadinya kayak itu. Jadi kalau misalkan kita dihadapkan kepada pengen langsung untung, sebenarnya itu salah sih. Spill dong gimana maksudnya biar maksudnya apa ya, shortcut itu sebenarnya shortcut ya, namanya shortcut pasti Instan. bukan instannya ya, tapi lebih kayak ke ya itu ada tujuannya kayak gitu loh. Nah, tapi apakah sangat tidak mungkin shortcut itu dipakai? Kalau mau langsung boleh aja ngiklan, tapi yang lain juga harus mengikuti. Yang divisi-divisi tadi itu Iya, berarti ya. betul. Semua harus terbriefing dengan baik keunggulannya. Terus habis itu dia juga align sama tim iklannya. Nah itu kalau semua jalan bareng, mau langsung iklan nggak apa-apa. Tapi kalau langsung iklan yang lain nggak disiapkan, nah ini yang bahaya kayak gitu. Oke. Yang nggak oke ya kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih kita sebagai business owner dari sebuah produk brand retail gitu misalnya ya, dijual di supermarket gitu, ada strategi tertentu kah atau mungkin target market yang kayak gimana sih biasanya itu yang di offline juga ada tapi dia tetap mau ngiklan kayak gitu? Oh maksudnya dia jualan offline sama online gitu. Iya, heeh. Berarti dia ada toko online-nya. Betul. Sorry, ada toko online dan toko offline. Oh, oke. Mungkin toko offline kalau misalnya dia ke supermarket, misal nitip produk di sana kayak gitu ya. Nah, terus itu kan nggak bisa ke-track dari iklan atau bukan. Oh, oke. Nah, itu oke. gimana tuh? Kalau kayak gitu sebenarnya justru bagus di iklan sih. Kayak gitu. Kenapa? Jadi maksudnya gini, ketika orang itu di offline dia ada kayak gitu kan. Iklan ini pun juga akan dia juga akan belajar. Orang-orang ini kan pasti akan kenal sama brand itu. Orang-orang itu akan kenal, dia akan juga cari di sosmed, oh iya ada ini. Terus atau ada juga yang dia itu tahu dari sosmed, dia misalkan kayak mau beli di online, mungkin ada kendala atau seperti apa, terus kemudian dia beli di offline. Nah, itu semakin mudah dijangkau kan jadi sebenarnya. Kayak gitu. Jadi ya support, sama-sama support. Cuman memang nggak bisa di tracking. Ya. Tapi harusnya itu bisa di gini. Jadi kan ada before sama after kan. Kayak misalkan before dia iklan online itu gimana omsetnya, pasti kan ada tracking omset keseluruhan kan, dari Betul. offline gimana, online gimana kayak gitu. Tapi ketika dia ngiklan, dia ada efek, pasti harusnya ada kenaikan. Nah kalau nggak ada kenaikan berarti ya memang harus dicek apakah benar iklannya, kemudian apakah memang ada kendala di offline atau seperti apa. Nah jadi semua hal yang bisa membuat omset turun itu memang harus dicari sumber masalahnya. Dan bukan melulu ke iklan. Iya betul. Sumber masalahnya ini harus dicari tahu dulu. Kalau memang benar iklannya yang salah, gak apa-apa. Ya udah kita memang harus ganti strategi gitu loh. Atau strateginya memang salah. Kalau misalkan business owner ya tahu, oh iklan ini salah nih. Nah ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak tahu, jadi meraba-raba pakai feeling, wah itu bahaya.